akan menjelaskan tentang codingan ini. Jadi di sini ada include iostream. Include iostream digunakan untuk menyertakan library iostream yang dibutuhkan untuk input dan output seperti mencetak ke layar dan membaca dari keyboard. Di sini juga ada include string. Include string digunakan untuk menyertakan library string meskipun sebenarnya tidak digunakan dalam kode ini, bisa juga dihilangkan. Using namespace std menggunakan namespace std sehingga kita tidak dapat menulis std sebelum atau setiap elemen standar library seperti code dan kin praktis, tetapi dalam programmer yang lebih besar disarankan untuk menghindari using namespace std untuk menghindari potensi konflik nama. Saya akan menjelaskan tentang coding menu makanan. Yang pertama, include iostream untuk memerintahkan suatu input dan output. Yang kedua, include string untuk mengolah data atau string. Yang ketiga, code itu digunakan untuk memasukkan teks ke dalam konsol. Yang keempat adalah handle atau yaitu digunakan untuk menambahkan paragraf baru. Jadi saya akan menerangkan di slide pertama ini, yaitu terdiri dari beberapa pemrograman yang di samping saya ini. Jadi yang pertama itu adalah inmain. Inmain itu berfungsi untuk main awal di titik awal untuk eksekusi program dan terdiri dari beberapa deklarasi variabel. Jadi di situ terdapat in pilihan, in jumlah, dan in total harga. Jadi in pilihan itu mendeklarasikan variabel integer pilihan untuk menyimpan pilihan menu yang akan dimasukkan pengguna. In jumlah mendeklarasikan variabel integer jumlah untuk menyimpan jumlah pesanan. Dan in total harga yaitu mendeklarasikan variabel integer total harga dan menginisialisasinya dengan 0. Variabel ini akan menyimpan total harga pesanan. Selanjutnya adalah while atau perulangan. Ini adalah perulangan tak hingga. Perulangan ini akan terus berjalan sampai dihentikan secara eksplisit menggunakan break. Di dalam perulangan while terdapat tampilkan menu, code, dan scene. Di sini tampilkan menu fungsinya untuk menampilkan menu-menu makanan. Lalu code pilihan menu 1 sampai 6 meminta pengguna untuk memasukkan pilihan menu. Scene pilihan membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel pilihan. Lalu selanjutnya kondisi if pilihan 6 memeriksa apakah pengguna memilih untuk keluar pilihan 6. Jika ya, pesan terima kasih ditampilkan dan break digunakan untuk keluar dari perulangan while. Dan kondisi selanjutnya yaitu kondisi if pilihan 1 dan pilihan 6. Jadi di sini memeriksa apakah pilihan pengguna valid antara 1 dan 6. Jika tidak valid, pesan kesalahan akan ditampilkan dan continue digunakan untuk melanjutkan literasi berikut ke dalam perulangan while melewati kode di bawahnya. Selanjutnya adalah membaca jumlah pesanan. Code masukkan jumlah pesanan meminta untuk pengguna memasukkan jumlah pesanan. Lalu scene jumlah membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel jumlah. Jadi slide yang terakhir itu saya menjelaskan tentang switch case. Switch pilihan ini adalah pernyataan switch yang memeriksa nilai pilihan. Setiap case sesuai dengan pilihan menu. Harga masing-masing menu dikalikan dengan jumlah pesanan dan ditambahkan ke total harga. Lalu break digunakan untuk keluar dari block switch setelah satu case selesai diproses. Lalu menampilkan total harga sementara. Menampilkan total harga sementara, lalu ditulis code tanda kutip total harga sementara dengan nilai rupiahnya. Lalu selanjutnya total harga dan handle atau ENDL. Menampilkan total harga sementara setelah setiap pesanan. Lalu
Selanjutnya adalah menampilkan total harga akhir. Setelah perulangan while berakhir, pengguna memilih keluar total harga akhir akan ditampilkan. Dan selanjutnya terakhir itu return 0 titik koma. Return 0 titik koma ini menunjukkan bahwa program berakhir dengan sukses. Dan singkatnya, program ini adalah sistem pemesanan makanan sederhana yang menampilkan menu, menerima pesanan, menghitung total harga, dan memungkinkan pengguna untuk memesan beberapa item sebelum keluar. Penggunaan while loop dan switch statement membuat kode lebih terstruktur dan mudah dibaca. Jadi saya akan menjelaskan bagian output dan hasilnya dan kesimpulannya juga. Jadi output program tersebut menunjukkan alur kerja program pemesanan makanan. Berikut penjelasannya berdasarkan output yang ditampilkan. Yang pertama ada menu makanan. Program menampilkan menu makanan dengan pilihan dan harga masing-masing. Yang kedua, input pilihan. Program meminta pengguna untuk memilih menu 1-6 menu. Pengguna memilih menu nomor 2 yaitu mie goreng dengan jumlah pesanan 4. Yang ketiga, total harga pesanan sementara. Program menghitung dan menampilkan total harga sementara yaitu sekitar Rp60.000. Ini adalah harga mie goreng sebesar Rp15.000 dikalikan jumlah pesanan yaitu 4. Dan yang keempat itu menu makanan yang ditampilkan ulang. Menu makanan ditampilkan ulang kemungkinan untuk memungkinkan pengguna memesan makanan yang lain. Yang kelima itu adalah input pilihan. Program kembali meminta pengguna untuk memilih menu. Kali ini pengguna memilih menu nomor ke-6 yaitu keluar. Dan yang keenam, pesanan dan total harga akhir. Program menampilkan pesan terima kasih dan total harga akhir yaitu sekitar Rp60.000 yang tertera di sininya. Ya, yang sama dengan total harga sementara karena pengguna tidak menambahkan pesanan lagi. Dan yang ketujuh, pesan sistem. Informasi tentang proses yang selesai dieksekusi ditampilkan oleh sistem operasi. Jadi kesimpulannya adalah output menunjukkan program pemesanan makanan berfungsi dengan baik. Program menampilkan menu, menerima input pilihan dan jumlah pesanan, menghitung total harga dan memberikan konfirmasi pesanan. Pengguna dapat memesan beberapa item dengan menjalankan program berulang kali. Jadi di sini saya akan menjelaskan flowchart yang menggambarkan alur kerja sebuah program pemesanan makanan sederhana. Berikut penjelasannya langkah demi langkah. Yang pertama ada mulai, yang artinya program dimulai. Tahap kedua yaitu ada tampilkan menu makanan. Program ini menampilkan daftar menu makanan yang tersedia kepada pengguna. Menu ini harus berisi pilihan-pilihan beserta harganya. Selanjutnya yaitu ada input pilih menu. Program ini meminta untuk pengguna memasukkan nomor pilihan menu makanan yang ingin dipesan. Selanjutnya ada if. Program ini melakukan pengecekan kondisi. Ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu ada pilih 1-5. Di sini diasumsikan sebagai pilihan menu makanan. Jadi jika pengguna memilih nomor 1-5, program melanjutkan ke langkah selanjutnya. Pilihan kedua yaitu pilih 6. Ini diasumsikan sebagai pilihan untuk keluar atau selesai. Jadi jika pengguna memilih nomor 6, maka program akan melanjutkan ke langkah selanjutnya. Jadi jika pengguna memilih pilihan 1-5, maka alur selanjutnya yaitu input jumlah pesanan. Program ini meminta pengguna untuk memasukkan jumlah pesanan untuk menu makanan yang telah dipilih. Tahap selanjutnya yaitu harga dikali jumlah.
Program ini menghitung total harga sementara dengan mengalihkan pesanan untuk menu makanan yang telah dipilih. Selanjutnya yaitu tampilkan total harga sementara. Program ini menampilkan total harga sementara kepada pengguna. Setelah menampilkan total harga sementara, maka program otomatis akan kembali ke tahap sebelumnya, yaitu tampilkan menu makanan. Pada tahap ini, pengguna mungkin bisa menambahkan pesanan lain atau melanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya yaitu jika pengguna memilih pilihan nomor 6, yaitu akan menampilkan terima kasih dan total harga akhir. Selanjutnya yaitu selesai, yang artinya program telah berakhir. Jadi flowchart ini menggambarkan sistem pemesanan makanan sederhana yang menerima input pilihan menu dan jumlah pesanan, lalu menghitung dan menampilkan total harga.